Podcast Network Asia. Sebuah ide brilian mungkin saja berasal dari sebuah kejadian yang tidak terduga, namun menjadi inspirasi untuk sebuah karya yang mengubah dunia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Click Moment karya Frans Johansson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau kesuksesan itu merupakan sesuatu yang acak, sangat tidak beraturan dari yang kita bayangkan sebelumnya. Ide ini sulit diterima karena kita berpikir kalau sukses itu berasal dari perencanaan yang matang, strategi yang telah teruji, dan analisa yang akurat. Faktanya berkata lain, banyak kesuksesan besar dalam hidup berada di luar kendali. Pertemuan yang tidak terduga, ide yang tiba-tiba saja muncul, atau hasil yang di luar bayangan merupakan sesuatu yang harus kita akui berkontribusi pada kesuksesan yang kita miliki. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, sukses itu dari keberuntungan. Menurut kamu, apakah dunia itu sulit ditebak? Kita mungkin mengalami hal yang tidak bisa ditebak setiap harinya. Mulai dari hal sederhana seperti ini, rendang yang tiba-tiba habis di restoran Padang favorit, hingga pasar saham yang naik turun tidak menentu. Jika memang dunia itu sulit ditebak, berarti kamu tidak bisa benar-benar memprediksi kalau ide, proposal, atau pekerjaan kamu bisa dijalankan sesuai rencana kan? Mungkin saja rencana kamu sudah tidak relevan lagi ketika mulai dijalankan. Artinya, ketika kamu sukses, itu merupakan hasil dari sesuatu yang tidak terduga. Pemikiran ini sulit diterima oleh banyak orang. Di satu sisi, kita merasa wajar saja kalau banyak hal tak terduga terjadi dalam hidup. Tapi di sisi lain, kita percaya kalau kesuksesan itu bisa direncanakan. Ada contoh menarik dari Michelle Rokes yang waktu itu merupakan eksekutif dari perusahaan vodka dari Swedia bernama Absolut. Sebelum Rokes ada di sana, Absolut sama seperti merek minuman vodka lainnya. Bentuk botolnya juga belum seperti sekarang dan sulit bagi bartender untuk memegang botolnya. Waktu itu, dia diberitahu kalau proyek Absolut Vodka merupakan proyek yang gagal. Tapi Rokes tetap ingin mencobanya. Dia dan tim lalu menciptakan desain botol yang menarik dan menciptakan kampanye pemasaran yang unik. Salah satunya yaitu botol Absolut Vodka yang didekorasi dengan lukisan dari berbagai artis seperti Andy Warhol dan sebagainya. Rokes bahkan merubah posisi Absolut di pasar menjadi minuman vodka premium. Semua usaha ini membuahkan hasil yang manis, hingga Absolut menjadi merek spirit ketiga terbesar di dunia. Suatu hari, penulis bertemu langsung dengan Rokes dan bertanya, apa resep rahasia kesuksesannya? Rokes awalnya ragu, lalu menjawab, jika saya tahu resepnya, saya akan melakukannya lagi dan lagi. Benar saja, selama karir Rokes selanjutnya, dia tidak menghasilkan kesuksesan sebesar Absolut untuk produk atau merek yang lain. Sebuah ide brilian kadang berasal dari kejadian yang tidak terduga. Bill Bowerman yang merupakan pelatih lari yang legendaris sedang makan pagi dengan istrinya saat mereka sedang berdiskusi bagaimana cara menciptakan sepatu olahraga yang spikeless tanpa menggunakan sol berpaku logam atau plastik. Bill lalu melihat istrinya sedang mencongkel wafel dari alat pembuat wafel. Momen itu ibaratnya merupakan aha moment bagi Bill. Dia langsung pergi ke laboratorium dan membawa 2 kaleng bahan kimia yang ketika dicampurkan akan menciptakan lateks. Dia lalu menuangkan cairan itu ke alat pembuat wafel. Dalam eksperimen tersebut, Bill bertanya dalam hati, bisakah alas berbentuk wafel itu dipakai untuk olahraga sekaligus memberikan kenyamanan bagi si pelari? Eksperimennya berhasil, dan satu momen tidak terduga itu menjadi dasar bagi Nike untuk menciptakan produk yang mendunia. Kedua, menciptakan click moment. Apa itu click moment? Mungkin kita seringkali menggunakan istilah ini dalam hal romansa. Ketika kita mencari pasangan, kita tidak menggunakan logika. Tapi kebanyakan orang berusaha untuk mencari peluang agar bisa beruntung bertemu belahan jiwanya.
Mereka pergi ke pesta, bergaul di dalam lingkaran sosial yang baru, daftar online dating, minta dikenalin ke lawan jenis yang lain, dan sebagainya. Selain mencari keseruan, kita juga berharap mungkin saja bisa menemukan satu momen yang membuat kita jatuh cinta. Pada Summer Olympics tahun 1972, Sylvia Summerlet menyadari kalau ada seorang pria yang memperhatikannya melalui teropong dari jarak beberapa meter. Sylvia lalu mulai berbicara dengan pria itu. Ternyata, pria itu adalah putra mahkota Swedia bernama Carl ke-16 Gustav. Mereka lalu menikah 4 tahun kemudian. Ketika ditanya oleh sebuah koran terkemuka, apa yang terjadi ketika kalian berdua bertemu, raja itu lalu menjawab, "Kita merasa klik aja." Namun di dunia bisnis atau pencapaian karir, kita malah tidak menganggap hal ini sebagai hal yang penting. Kita menekankan pada kerja keras, keputusan strategis, dan resiko yang terukur. Kita ingin percaya kalau kesuksesan berdasarkan strategi yang hebat dan bisa kita ulang lagi di masa depan. Kenyataannya, semua hal ini berawal dari sebuah klik momen yang mempengaruhi sebuah perubahan besar. Apa yang membuat klik momen berbeda? Pertama, momen itu terjadi saat dua konsep, ide, atau orang berbeda bertemu. Ibaratnya, ketika dua hal berbeda bertemu di persimpangan, akan menghasilkan sebuah keajaiban. Kedua, klik momen itu hampir mustahil diprediksi. Kadang, pertemuan yang kita pikir begitu penting ternyata tidak sesuai harapan. Ide yang kita pikir sangat keren ternyata berakhir gagal. Inilah yang membuat momen ini terasa begitu langka. Namun, satu momen ini bisa menjadi tonggak penting yang mengubah segalanya. Ketiga, klik momen memantik perasaan senang, kagum, atau kegirangan. Perasaan ini sangat penting karena menciptakan dorongan yang kuat untuk menjalankan sebuah ide tanpa pakem logika. Daripada bertanya, apakah ide tersebut masuk akal atau tidak, kita langsung coba aja dulu dan mulai bekerja. Itulah sebabnya, ketika kamu mengalami klik momen, jangan tunggu besok atau berpikir dulu. Jangan biarkan logika bekerja. Coba saja dulu hingga akhirnya sebuah keajaiban muncul. Ketiga, berani mencoba terus-menerus. Tadi kita sudah membahas kalau klik momen merupakan sebuah kesempatan yang tiba-tiba dan merupakan titik balik yang mengubah segalanya. Namun momen ini saja tidak cukup. Kita perlu melakukan tindakan berikutnya. Kita harus bisa mewujudkan ide tersebut menjadi kenyataan. Penulis menyebutnya sebagai purposeful bets atau taruhan yang disengaja. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah sebuah taruhan. Misalnya, tadi di contoh awal, ketika Bill menggunakan alas sepatu berbentuk waffle untuk sepatu olahraga Nike, ini merupakan sebuah taruhan yang sengaja dibuat. Nike tentu saja menimbang untung dan rugi sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan dengan ide Bill. Namun perlu diingat, namanya sebuah taruhan, masih ada risiko kalau kamu gagal. Itulah sebabnya, ketika mencoba sebuah ide baru, jangan bertaruh semuanya, namun gunakan risiko yang terukur. Menariknya, orang yang sukses bukan berasal dari satu ide yang tiba-tiba sukses. Namun sebelum ide itu sukses, ada puluhan atau ratusan ide lain yang gagal. Thomas Alva Edison memiliki 1093 hak paten atas namanya, namun dia telah melakukan ribuan eksperimen terdahulu yang gagal. Sebuah riset meneliti para ilmuwan yang berhasil mempublikasikan makalah yang mampu mengubah dunia. Menariknya, jumlah makalah yang merupakan terobosan tidak berkaitan dengan seberapa cerdas atau pengalaman dari si ilmuwan tersebut. Namun peluang sebuah makalah bisa menjadi terobosan adalah seberapa banyak ilmuwan tersebut mempublikasikan sebuah makalah. Semakin banyak, maka peluang ilmuwan tersebut untuk menciptakan sebuah makalah ilmiah yang mengubah dunia akan semakin besar. Kita sulit mengakui kalau kesuksesan yang kita miliki berasal dari sebuah momen yang tidak terduga. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.